Cep. Ya. Sekarang bahas modul pure substance ya. Oke. Eh, Ya ini senyawa murni ya. Kalau tentang senyawa murni, substansi murni. Nah, ini definisinya adalah senyawa yang punya komposisi kimiawi yang sama. Jadi ada contoh-contohnya juga air, nitrogen, helium, karbon dioksida, dan juga ini itu juga termasuk udara. Ya, udara itu juga bisa dianggap sebagai pure substance karena komposisinya itu uniform atau seragam di semua titik kayak gitu. Nah, kalau misalnya air dan minyak itu kan dia terpisah ya. Jadi di titik yang berbeda nanti dia punya komposisi yang berbeda. Jadi nggak bisa disebut sebagai pure substance. Gitu. Terus lanjut ya, besok bahas tentang fasa. Oke, ini harusnya bisa dilewati. Ya, ya itu di highlight juga. Jadi dia dalam benda padat itu dia memang nggak akan bergerak tapi bisa berosilasi. Ini bisa dibaca sendiri aja. Konsepnya masih gampang. Terus ada istilah tentang compressed liquid, subcooled liquid. Ya ini jadi keadaan cairan yang uh, lagi nggak sedang tidak akan menguap. Nah gitu itu. Di sini disebut sebagai state 1 keadaan satu. Nah terus nanti ketika ini dipanaskan, air atau apapun itu dipanaskan, dia mencapai ke 100 derajat. Ini kan titik didihnya ya, titik didih dari air. Maka air itu akan memasuki fase, dia akan memasuki kondisi tersaturasi atau air jenuh gitu. Jenuh dalam arti dia akan segera menguap, akan menjadi uap. Terus ketika dia dipanaskan terus gitu kan, akan ada sebagian akan ada sebagian uap yang terbentuk. Nah, lalu temperatur dari airnya itu sendiri nggak akan bisa naik lebih 100 derajat. Karena ya kalau udah 100 derajat, jadi kalau lebih itu berarti dia udah jadi uap gitu. Jadi kalau kita panaskan air gitu ya, kalau kita ukur suhu airnya, dia sudah mencapai titik, dia nggak akan bisa melebihi suhu titik didih. Karena ya emang itu sifatnya kayak gitu. Terus, nah kalau uap yang ada di yang terbentuk itu bakal menumpuk gitu ya, menumpuk, menumpuk, menumpuk. Dia satu titik akan mencapai keadaan jenuh. Jadi uapnya itu akan mencapai keadaan jenuh, artinya dia itu akan berkondensasi menjadi cair. Eh, nah, karena dia suhu di sini ya dipanaskan suhu 100 derajat. Jadi ada dua fasa gini, cairan sama uap yang sama-sama dalam keadaan jenuh. Karena si airnya itu dalam suhu 100 derajat, jadi dia akan segera menguap, tapi eh, uapnya itu karena dia sudah menumpuk gitu ya, dia juga akan segera berkondensasi. Nah, di sini itu namanya ada
saturated liquid sama saturated vapor. Jadi eh, ini keadaan saturated liquid sama vapor mixture ini dia itu akan ada pada satu kesetimbangan ya equilibrium gitu. Nah, kalau misalnya ini dipanaskan terus gitu ya, eh, saturated liquidnya akan habis. Saturated liquidnya akan habis, tersisa saturated vapor. Nah, kalau ini terus dipanaskan, saturated vapornya itu sudah nggak akan lagi jenuh, tapi dia akan berubah menjadi superheated vapor. Jadi uap yang nggak akan yang sedang tidak mau berkondensasi, yang tidak akan berkondensasi karena emang suhunya sudah terlalu tinggi kayak gitu. Jadi ini kita diperkenalkan ya tentang kondisi air. Yes, bisa apapun ya, bisa bisa pure substance apapun, tapi contoh di sini air. Jadi air dalam keadaan kompres liquid. Terus kalau dipanaskan dia akan menuju titik didihnya, mencapai saturated liquid. Terus terbentuk kesetimbangan antara saturated vapor dan saturated liquid. Kalau dipanaskan terus saturated liquidnya akan habis menjadi saturated vapor. Lalu saturated vapornya kalau tidak dipanaskan dia akan menjadi superheated vapor. Kayak gitu. Nah, ini diagram yang menggambarkan dinamika suhu dari air ya. Ya bisa apapun juga sih. Dari air yang dipanaskan gitu. Jadi pertama dari compressed liquid itu dia akan naik dari 1 sampai 2. Ini dari sini sampai sini itu berarti compressed liquid, dari sini sampai sini saturated. Ya 3, 4 saturated. Jadi ada saturated liquid vapor mixture, terus jadi 4 ke 5. Oh ya, dari 2 ke 3, 2 ke 3 ini berarti ada campuran ya antara eh, liquid sama vapor. 3 sama 4 ini berarti cuma ada super saturated ya, saturated vapor aja. Terus di 4, 5 itu cuma ada superheated vapor. Nah, terus ini diperkenalkan juga ada latent heat ya. Latent heat itu panas yang diserap atau dilepaskan ketika perubahan fase. Ya, ini bisa dipelajari juga definisi-definisinya. Nah, jadi jadi ini kan di sini contohnya air ya. Di sini tuh ada suhu. Jadi suhu ketika dia mengalami saturasi, dalam kasus ini 1 derajat, 1 atm dan 100 derajat Celcius, ini adalah P saturasi dan T saturasi. Jadi, nah kalau misalnya P-nya berubah, nanti dia boiling temperaturnya akan berubah. Nah, ini tuh berlaku juga buat semua pure substance gitu. Jadi misal kalau air ya, kan ini 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 yang temperatur yang biasa yang 1 atm dia. 1 atm itu 1 derajat. Nah, kalau kalau naik dikit dia berubah lagi kan, turun-turun gitu. Nah, itu terus ini datanya ada data lengkapnya di appendix kalau mau dilihat. Oke, lanjut ke property diagrams. Nah, jadi di sini tuh diperkenalkan tentang diagram TV. Oh, V-nya ini tuh specific volume ya. Jadi volume per kilogram. Ya volume per massa. Jadi kebalikannya densitas. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Terus, nah ini perlu dijelasin. Nah, ya ini tuh
diagram yang menggambarkan hubungan T dan V sama P dan V. Jadi bentuknya sama, cuma beda ini ya. Kalau P-nya P sama T-nya nanti dia beda bentuk lah. Tapi nanti gini. Jadi kalau keadaan keadaan P kalau dalam ini T ya. Pokoknya eh, senyawa yang memenuhi daerah ini itu akan masuk ke saturated liquid vapor. Kalau yang di kiri itu berarti dia compressed liquid, yang di kanan itu superheated evaporation. Ya, kayak gitu. Jadi nanti berguna buat ngerjain soal. Ya. Oke. Ya ini dibaca sendiri aja. Ini data juga triple point ya, nanti nggak perlu sih. Ini baca sendiri. Ya ini ada, oh dia bilang tentang entalpi ya. Entalpi. Jadi entalpi itu adalah U plus PV. V di sini tuh harusnya massa, volume per massa ya. Oh iya betul. Jadi kalau H kecil itu dia yang pakai simbol yang kecil itu ya, huruf kecil. HU kecil sama V kecil itu berarti pakai per kilogram. Kalau dia besar berarti dia nilai absolutnya ya, dikali total massa. Terus hmm, ya, oke. Oke, ini ada di sini dijelasin juga tentang penandaan ya. Kayak ya biasanya subscript F itu bisa digunakan untuk sifat yang properties dari satu liquid. Kalau G itu buat satu vapor. Terus FG itu denotes the difference between satu vapor and satu liquids. Jadi ini contohnya ya. Kalau F itu berarti specific volume of saturated liquid. VG itu berarti specific volume of saturated vapor. Terus kalau V, VFG itu berarti difference between selisih antara FG dan VF. Kayak gitu. Terus oke, lanjut. Ya ini ada besaran namanya kualitas. Jadi kualitas itu rasio dari massa uap per massa total dari campuran. Oh ya, dari definisi dari kalau dari grafik eh, X itu bisa dikerjakan dengan membagi antara eh, ya ini AB per AC ini ya. Jadi ini tuh rasio. Jadi hmm, ya kalau misalnya di dalam satu campuran itu ada kan ada liquid sama vapornya dalam kondisi saturated gitu kan. Nah, dia tuh bisa jadi di titik manapun di daerah yang saturated ini. Jadi misalnya titiknya di sini. Berarti dia punya kualitas itu ya berarti rasio antara bisa ya jadi kecuali selain dihitung dari rasio massa bisa dihitung pakai kayak gini. Jadi X-nya itu sama dengan V average pen VF pen VFG. VFG ini VFG ini berarti selisih antara VF dan FG. VG ini ya 35 ini.
Lalu ya ini juga berlaku buat yang tadi nil eh bentar, bentar, bentar. Ya ini cara mencari nilai rata-rata itu juga berlaku buat mencari nilai rata-rata U sama H. Ya. Nah, superheated vapor ini pelajarin sendiri compressed liquid. Ah ya ini dia. Compressed liquid itu bisa dilakukan aproksimasi datanya dengan menganggap dia sebagai saturated liquid at any given at the given temperature. Ya ini pelajaran ya. Lalu ini tentang gas. Eh, Ini kalau kita punya gas itu hmm, ini ada model gas ideal, tapi ya ini namanya gas ideal ya. Jadi dia keadaan yang ideal berarti jarang di jarang ada gitu, atau bahkan mungkin nggak bisa dicapai. Ya nih, gitu. Terus di sini kalau yang umum ditemui kan ini ya bisa diajarin kan ini ya PV, NRT. Tapi di sini dimodifikasi jadinya V-nya itu pakai V specific volume terus R. Nah, RT-nya itu pakai R sama dengan RU molar mass. Nah, RU itu adalah ya sebenarnya RU yang kita pakai di rumus yang pertama ini adalah RU. Jadi nilai konstanta gas yang universal. Nilainya tetap ya. Nah, kalau R yang di sini yang di bersama 310 itu adalah konstanta gas yang berbeda untuk setiap gas. Jadi kalau gasnya berbeda nilainya beda gitu. Terus apa lagi ya. Ya ini macam-macam nilai RU di sini. Terus molar mass tahu lah ya. Terus ini harusnya tahu juga. Ini juga ideal gas, terus kamu udah tahu. Oke. Nah nah compressibility factor adalah cara kita mengkoreksi perhitungan gas ideal. Jadi ini ada caranya ya buat ngitung gimana eh, cara menentukan nilai sesungguhnya dari V atau dari V specific volume. Nah, specific volume bisa ditentukan pakai grafik ini. Nanti aku tunjukin dari soal. Ya ada sih di sini contoh soal kerjanya. Ya ini ada contoh soalnya bisa dilihat aja. Eh, nah ini cara buat tentuin ini model yang ada faktor koreksinya gitu A sama B. Ini ada juga eh, ini juga buat cara koreksi yang lain dari ideal gas model. Hmm, Ini juga sama ini ya. Maksudnya cara menentukan ini tuh kayak persamaan yang memodelkan perilaku gas. Nah, di sini sih kayak contoh soal ini tuh dia membandingkan eh, antara persamaan-persamaan itu. Ya, jadi dicek ternyata kalau misalnya yang
Yang ideal gas itu ternyata dia errornya 3,5. Kalau yang Van der Waals dia errornya 5,3%. Kalau yang BT Bridgman segini, mana ya? Ini errornya ya juga sama kayak gitu. Oke, buat materi sampai sini. Terus lanjut ke soal aja.